Barati. Kita masih ngebahas soal bahasa internasional atau bahasa lokal sih, ya kan? Anak aku masih setahun, tapi yang pasti memang di rumah yang diajarin adalah bahasa Indonesia plus bahasa Jawa karena ibu aku, ya, eyangnya orang Jawa yang pasti banyak nilai-nilai yang diterapkan dalam bahasa Jawa, ya, tahu sendiri ya, bahasa Jawanya halus lagi. Nah, terus aku bapaknya orang Sunda, jadi bahasa Sunda juga, bahasa Indonesia juga. Ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan yang karena pasti lebih pusing lagi, ya kan? Ini bahasa Indonesia loh, tapi kok Jawa, Sunda? Ih, orang Indonesia tuh bahasanya banyak banget ya. Bener. Orang Jawa aja ada Jawa Timur, ada Jawa. Beda-beda aksennya. Betul, ini juga kan kebetulan si anak-anakku gitu ya. Itu juga kadang-kadang suka dititip sama orang tua kan, yang mana memang dari awal menikah itu sudah bilang gitu kan sama aku kan, Manik awas, tong hilap kado. Tong hilap, subtitlenya di sini jangan lupa. Jadi tetap kita harus mengajarkan bahasa Sunda ke anak-anak gitu ya, karena biarkanlah anak-anak belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris mungkin di sekolahnya gitu. Kalau bahasa Sunda siapa yang akan mengajarkan? Betul. Cuman kita nggak mau mulai bahasa Sunda. Karena mulai lagi ya ini. Karena soalnya begitu nanti Lebaran kumpul semua, itu pasti keluarga besar dan dia pasti akan harus juga bisa ikut mendengarkan ya. Oke, nah Manik tadi cerita soal mengajarkan bahasa Inggris sejak dini sama anak-anak. Metode apa yang diterapkan sama Manik? Lewat buku kah atau lewat benda-benda yang ada di rumah atau apa? Atau punya metode sendiri? Iya, kebetulan sih memang saya membeli salah satu produk lah gitu. Pokoknya dia memang mengajarkan secara tidak sengaja, ada grammar, ada apa segala macam. Ensiklopedia bahasa atau apa ya, kayak gitu lah ya. Terus udah gitu memang karena di situ juga sedikit-sedikit ada grammar, ya aku juga merasa jadi ikutan belajar gitu ya. Tapi yang paling penting sebetulnya waktu itu di umur segitu biarkanlah, kalau aku sih gitu ya, lebih ke dia dapat banyak sekali kosakata gitu kan. Tapi setiap kali dia misalkan bilang satu benda, ya aku kasih tahu bahasa Indonesianya memang gitu ya. Jadi dia double memang bilingual. Jadi bilingual gitu. Jadi banyak sih memang. Nah, cuman ya itu tadi karena sebetulnya mungkin porsinya juga kali ya. Karena tontonannya juga jadi lebih banyak bahasa Inggris. Akhirnya ya itu tadi protes. Ini bukan itu, tapi ya bahasa Inggrisnya gitu. Karena bahasa Inggris juga sebenarnya susah-susah gampang. Bahasa Inggris itu dibolak-balik ya, DMMG-nya, SPOK-nya dibolak-balik. Beda dengan bahasa Belanda atau bahasa lain yang secara struktur memang tidak dibolak-balik. Jadi memang ya itu tadi, anak juga sepertinya cerdas juga ya untuk bisa menangkap banyak. Tapi untuk balita sendiri, metode apa yang paling tepat untuk diajarkan kalau mau ngajarin bahasa asing, Barati? Kalau untuk balita itu memang kalau misalnya dia sudah punya bahasa dasar tadi, ya kita tinggal switch aja. Misalnya kalau bahasa Indonesianya mau makan, mama aku mau makan, nah bahasa Inggrisnya apa? Itu kita kasih tahu. Atau naming ya, misalnya ini gelas, oh this is glass gitu. Jadi anak juga tahu bahwa oh ternyata ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Tapi kita harus mention, jangan tiba-tiba langsung ngomong bahasa Inggris aja. Waktu itu saya pernah ketemu di satu shopping kompleks gitu. Terus ada seorang ibu, anak ini nangis, terus kemudian dia berbahasa Inggris ke anak ini, don't touch gitu kan. Anaknya diam aja tapi tetap pegang bareng sambil nangis gitu kan. Don't touch. Terus saya deketin anaknya, Dek, jangan dipegang, terus tangannya diginiin. Tapi ternyata anaknya nggak paham bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin pride ibunya kan, itu rame kan. Nah, terus akhirnya anaknya nggak pegang, terus langsung deketin ibunya gitu. Jadi kadang-kadang kita harus make sure juga ke anak ketika jangan pegang. Kalau memang dia lagi belajar bahasa Indonesia, konsisten lah berbahasa Indonesia gitu. Nah, itu dia soal konsisten. Pas banget aku mau nanya, bentuk seperti apa yang menunjukkan bahwa kita konsisten? Apakah dengan memasukkan anak ke sekolah internasional? Sementara itu juga balik lagi ke kebutuhan. Perlu nggak sih anaknya? Iya kan? Jadi konsisten ini maknanya adalah konsisten penggunaannya, stimulasinya gitu. Ketika misalnya kita mau nih 3 bulan ini kita lancarkan stimulasi dengan bahasa Indonesia misalnya gitu, sampai dia lancar. Nah, kita berbahasa Indonesia di semua hal. Kayak tadi Mani juga bilang kalau satu kalimat sebaiknya udah memang harus gitu utuh. Oke, kita terima telepon ya. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bu. Good morning. Oh, sih. How are you? Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Dengan siapa?
Waduh, anaknya nangis. Iya. Anaknya nangis dalam bahasa Inggris loh. Selamat pagi Bapak, dengan siapa Pak? Ini mau nanggapin mau nanggapin bahasa asing atau bahasa lokal kan gitu. Boleh. Gimana Pak? Boleh. Nah, ini nampaknya gerakan perempuan untuk menemukan nasionalisme dan patriotisme anak-anak ini mungkin perlu ada kita sikapi mengindonesiakan bahasa asing atau mengasingkan bahasa Indonesia gitu loh, karena warga bahasa ini di anak muda ini sudah nggak teratur ya. Oh gitu, oke Pak. Iya, lalu bagaimana Pak? Dilakukan gerakan budaya atau gerakan perempuan ibu-ibu, karena ibu-ibu dari ini sudah mengajarkan bahasa ibu. Tentu bahasa Indonesia yang tantangan buat generasi muda ke depan kan gitu. Oke. Jangan bahasa Indonesia diasingkan, tapi bahasa asing itu di Indonesia. Betul, setuju ya. Tadi moderator itu kan good morning, saya tidak jawab dengan good morning ya, karena kita nih perlu sedini mungkin memproses nasionalisme dan patriotisme anak bangsa. Saya bangga nih dengan ibu-ibu yang di depan nih. Yang mana? Ya, tiga-tiganya. Alhamdulillah, terima kasih. Tiga-tiganya. Iya. Kita mulailah dari hal yang kecil ya, dari forum nanti ini ke depan bisa lebih membahana ya. Wah, amin. Baiklah. Oke Bapak, terima kasih banyak ya Pak masukannya. Salam untuk anak-anak di rumah. Mudah-mudahan anaknya nggak nangis lagi ya, karena bapaknya lagi telepon tadi. Oke, kita setuju ya bahwa memang tadi dengan ininya juga bagus ya, idiomnya atau apa tadi dia bilang bahwa jangan mengasingkan bahasa Indonesia, mengindonesiakan bahasa asing. Walaupun kadang-kadang Pak di masa depan nanti persaingan akan semakin ketat, dan juga informasi yang kita temukan banyak di internet dan televisi semua menggunakan bahasa asing. Kalau kita tidak menggunakan bahasa Inggris, main handphone, main gadget aja kadang-kadang susah ya bahasanya, bahasa Inggris semuanya gitu. Jadi ya ini balik lagi ke kebutuhan. Mungkin kalau memang perlunya saat itu bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya bahasa internasional, kita sebaiknya tahu lebih banyak lagi ya gitu. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Nasution tadi, kalau nggak salah ya. Yang lain juga yang mau bergabung dengan kita boleh telepon di 0215155111. Nah, Mbak Rati, tadi kita bicara soal anak yang mengalami gangguan bahasa ya. Ada ciri-ciri tertentu nggak? Jadi kita bisa tahu ini anak sepertinya. Yang ciri-ciri paling awal adalah sampai di usia 3 tahun dia tidak bisa berbicara sama sekali gitu. Ya, sama sekali. Atau misalnya berbicara pun masih sangat lambat. Gagap atau gimana sih? Enggak, hanya 1 kata, 2 kata. Jadi penguasaan katanya itu tidak sesuai dengan usianya. Nah, terus kemudian tidak bisa bercerita. Kan kalau artikulasi oke lah, nggak apa-apa, artikulasinya itu masih belang bentong tadi kalau kata Mbak Mia gitu kan. Masih yang cadel mungkin nggak apa-apa. Yang penting dia bisa untuk bercerita walaupun misalnya belum runut. Nah, itu kalau sampai usia 3 tahun dia tidak bisa melakukan itu, kemungkinan besar memang ada permasalahan bahasa di situ. Nah, itu perlu ada assessment lebih lanjut. Apakah misalnya untuk menentukan anak ini hanya nggak bisa berekspresi karena takut salah, atau memang ada permasalahan secara neurologis. Harus dilihat. Harus dilihat. Betul. Jadi langsung karena kaitannya dengan kognitif. Solusinya dibawa ke psikolog. Nanti dari psikolog dipetakan apakah perlu ke dokter tumbuh kembang untuk ada dicek, lagi ya bagian oral motornya, bahwa ketika anak tidak bisa berbicara itu apakah memang ininya lemah, bagian oral motornya, organ tubuhnya sehingga perlu ada penanganan lebih lanjut. Dan kadang-kadang anak yang nggak mengunyah, nggak bisa meniup itu prediksi awal. Oke, jadi udah bisa sejak dini kita lihat ya. Untung anak aku siul terus di rumah. 1 tahun udah bisa siul, aneh banget. Ya udah hebat. Ya udah, kita akan segera kembali, tetap di Kinanti.